Hari ini kita akan belajar matematika dengan judul Hai, hari ini kita akan membahas tentang materi himpunan dan notasinya. Kita tidak membahas tentang pengertian dari himpunan, tapi kita lebih khusus membahas tentang notasi-notasi yang ada pada himpunan. Materi ini bisa kalian temukan di SMP kelas 7, ya, di SMP kelas 7 pada semester ganjil. Juga ada di mata kuliah pengantar dasar matematika, ya. Ya, ini secara khusus akan dibahas untuk mata kuliah pengantar dasar matematika, karena setelah ini kita akan bahas 2 soal yang ada di buku paket PDM itu, pengantar dasar matematika. Notasi-notasi dari himpunan itu ada beberapa. Tapi sebelum sampai masuk ke notasi, kita harus tahu dulu beberapa aturan tentang himpunan. Pertama, kalian harus ingat bahwa aturan yang pertama, sebuah himpunan itu dinyatakan dengan huruf besar. Jadi, sebagaimana kita manusia, juga hewan dan tumbuhan, kita semua memiliki nama. Nah, himpunan juga harus diberikan nama. Nama yang kita berikan itu dinyatakan dengan huruf besar. Jadi, kalau kita belajar himpunan lalu kita melihat ada huruf besar, nah itu menyatakan suatu himpunan. Sementara aturan yang kedua, setiap anggota dari sebuah himpunan ditulis dengan huruf kecil. Nah, jadi himpunannya ditulis dengan huruf besar, nama himpunan itu, sementara anggota-anggota dari himpunan ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalau kita belajar himpunan, 2 aturan ini sudah harus kita ingat selalu, bahwa huruf kecil untuk anggota, huruf besar untuk himpunan. Kalau kita selalu ingat 2 aturan ini, itu akan mudah dalam kita memahami notasi-notasinya nanti. Lalu yang ketiga, aturan yang ketiga, himpunan ditulis di dalam kurung kurawal. Nah ini, selain tadi huruf besar, kalau kita lihat ada kurung kurawal, itu juga menyatakan sebuah himpunan. Ketiga ini harus diingat, ya. Nah, sekarang kita masuk di notasi. Kita punya berbagai macam notasi di himpunan. Di sini akan dibahas 6 notasi, ya. Nih, kalian bisa lihat ke-6 lambang atau ke-6 notasi ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Kita misalkan yang ini, yang paling ujung. Yang paling ujung ini itu menyatakan apa kira-kira? Menyatakan anggota dari suatu himpunan. Menyatakan anggota dari suatu himpunan. Jadi, ini dibaca elemen. Bisa elemen, bisa anggota dari, bisa termasuk dari, ya, ada banyak. Ada beberapa terkandung. Jadi ini menyatakan anggota dari suatu himpunan. Anggota dari suatu himpunan, ingat anggota itu ditulis dengan huruf kecil. Himpunan ditulis dengan huruf besar. Ingat, ya. Sementara kalau ini adalah penyangkalan, ya. Ada tanda garis, otomatis ini menyatakan bukan anggota dari suatu himpunan. Kebalikan dari elemen. Jadi ini bukan elemen, bukan anggota dari suatu himpunan. Kita pindah ke notasi yang lainnya. Misalnya yang ini, kayak C, itu notasi dari himpunan bagian. Himpunan bagian. Ingat.
himpunan berarti dinotasikan dengan huruf besar. Kalau berarti kebalikannya, ini dibaca subset bisa ya, subset. Ini subset bisa, himpunan bagian bisa. Ini berarti penyangkalannya, berarti ini bukan subset, bukan himpunan bagian. Bukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Oke. Nah, kalau notasi yang berikutnya, ini kebalikan dari ditulis terbalik dengan subset ya. Ini subset. Kalau ini bacanya adalah superset. Superset. Ini subset, ini superset. Contohnya kayak gimana? Subset yang kita mau membedakan subset dan superset itu. Mari kita bahas sedikit tentang subset dan superset. Ibu akan membuat sebuah contoh tentang subset dan superset. Misalnya ada diketahui himpunan A. Nah, ini yang dimaksud, himpunan itu harus ditulis dengan huruf besar dan ditulis menggunakan kurung kurawal. Nah, di sini anggotanya misalnya ditulis dengan huruf kecil. Oke, lalu kita buat lagi himpunan yang berikut, huruf besar pakai kurung kurawal. Lalu ada lagi himpunan yang lain. Dan ada himpunan lagi, himpunan K. Oke. Nah, kita akan belajar tentang subset dan superset. Subset dan superset. Subset adalah himpunan bagian. Himpunan bagian berarti kita mencari sebuah himpunan yang merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain. Himpunan bagian berarti misalnya ya, A itu merupakan subset dari B, bukan A yang ini ya. Ini misalkan diketahui A adalah subset dari B, itu artinya untuk semua X nih, ini pengertian dari A subset B. A subset B itu, ini A terbalik ini bacanya untuk semua ya. Untuk semua X elemen A, maka X elemen B. Artinya bahwa untuk semua anggota A merupakan anggota B. Jadi semua anggota A harus ada di B, harus terkandung di B. Semua anggota A merupakan anggota B, gitu. Misalnya, Ibu kasih contoh, langsung kita masuk pembahasan contohnya. Kita lihat di sini, ada 4 himpunan A, F, H, dan K. Nah, kita mencari himpunan mana yang semua anggotanya merupakan terkandung di himpunan yang lain. Ibu kasih contoh ya, kayak A dan E. Himpunan H, anggotanya AE. AE ada di K. AE, ya kan? Maka, karena semua anggota H ada di K, maka H merupakan subset dari K. H merupakan himpunan bagian dari K. Kenapa? Karena semua anggota H ada di K. Jadi ditulisnya H subset K. H subset K atau H himpunan bagian dari
K. Karena setiap anggota H merupakan anggota K. AE merupakan anggota dari K. AE, ya. Nah, sementara kalau CDE atau ini AE. AE ini H bukan himpunan bagian dari F. Kenapa? Karena A tidak terkandung di F. A tidak ada di sini. E ada, E terkandung di F, ya, merupakan anggota dari F. Tetapi A bukan merupakan anggota dari F. Makanya H bukan subset dari F. Kita tulisnya H bukan subset dari F. Gitu. Kenapa? Karena ada anggota dari H, yaitu A, yang tidak terkandung di F. Yang bukan merupakan anggota F, ya. Bisa penyebutannya bisa terkandung, bisa anggota dari, bisa elemen dari, tergantung kalian mau gunakan yang mana. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang bagaimana pengertian dari superset? Kalau superset, kita bisa tulis ini dengan berbentuk yang terbalik. K superset dari Ibu balik, ini salah. Jadi K superset dari H. Gitu, pengertiannya sama dengan ini. Hanya saja kita tulis himpunan bagiannya ada di sebelah kanan dan himpunan yang mengandung hanya ada di sebelah kiri. Gitu. Jadi ini H subset K atau K superset dari H. Paham ya? Nah, mana lagi? Subsetnya mana lagi? CDE. CDE ini ada di A. Semua anggota dari F merupakan anggota H. C, ini C. Terus D ada juga di A. E ada juga ya. Berarti F subset A. F subset A. Atau kita bisa tulis A superset F. Oke, gitu ya. Demikian juga yang lainnya. A, B, E ini bukan subset dari H karena ada anggota dari K yaitu B yang tidak ada di sini. Berarti K bukan subset dari H. Atau kita bisa balik, H bukan superset dari K. Paham? Ini bukan subset, ini bukan superset. Gitu. Itu perbedaan dari subset dan superset. Paham ya? Sekarang kita coba membahas mengenai beberapa soal. 2 soal saja. Oke, jadi di sini ada 2 soal. Soal nomor 1 dan soal nomor 3. Soal ini itu merupakan soal dari buku paket PDM yang berjudul Set Theory and Related Topics. Bukunya itu mata kuliah pengantar dasar matematika ya. Itu membahas khusus tentang himpunan. Oke. Ada 2 soal, nomor 1 dan nomor 3. Kita akan membahas nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu kayak gini. Tuliskan kembali pernyataan-pernyataan berikut dengan menggunakan notasi himpunan. Oke, kita harus mengingat tentang 3 aturan yang tadi. Aturan yang pertama adalah sebuah himpunan dinyatakan dengan huruf besar. Aturan yang kedua, setiap anggota dari sebuah himpunan ditulis dengan huruf kecil. Dan aturan yang ketiga, himpunan ditulis di dalam kurung kurawal. Ingat ya? Oke. Nomor 1 bagian yang pertama. Ibu baca dulu. Tuliskan kembali pernyataan-pernyataan berikut dengan menggunakan notasi himpunan. Yang pertama, X tidak termasuk A. Kalian harus perhatikan
huruf-huruf yang digunakan. Itu bisa menjadi patokan mengingat 3 aturan yang tadi. Nah, X di sini X ditulis dengan huruf kecil dan A ditulis dengan huruf besar. Ini menunjukkan bahwa A merupakan himpunan dan X bukan himpunan, tapi anggota dari himpunan. Ya, jadi ini anggota himpunan dan A adalah himpunan. Nah, berarti simbol yang menyatakan atau yang bisa kita gunakan untuk menyatakan anggota dari himpunan itu yang ini. Ya kan? Elemen. Nah, karena dia bukan tidak termasuk, berarti kita pakai yang penyangkalan. Gitu. Kita pakai yang penyangkalan. Berarti ditulis yang nomor 1, bagian 1 itu tulisannya, jawabannya adalah gini. X tidak termasuk A. X bukan anggota dari A. X bukan elemen dari A. X tidak terkandung di A. X tidak termasuk A, gitu. Itu cara bacanya ya. Ada beberapa cara membaca, terserah kalian. Nah, cara kita mengetahui kita menganalisanya itu dengan cara melihat menggunakan 3 aturan yang tadi. Oke, nomor yang bagian kedua. R adalah superhimpunan. Superhimpunan sama dengan superset ya. R adalah superhimpunan S. Nah, kita lihat bahwa R di sini huruf besar, S huruf besar, berarti keduanya merupakan himpunan. Kalau merupakan himpunan, tidak menggunakan simbol ini, tapi menggunakan superhimpunan, superset. Superset berarti yang bagaimana? Yang begini. R adalah superhimpunan S. Berarti kita bisa tulis R superset S. Mantap. Sekarang bagian yang ketiga. D adalah anggota E. D ini huruf kecil, E ini huruf besar. Anggota berarti kita menggunakan simbol dari elemen. D adalah anggota E. Berarti D elemen E. D adalah anggota E. D termasuk E. D terkandung dalam E. D adalah anggota E. Gitu ya, cara bacanya banyak. Lalu yang keempat, F bukanlah subhimpunan G. F huruf besar berarti himpunan, G huruf besar berarti himpunan, subhimpunan. Berarti kayak gini. Subhimpunan. Berarti F adalah subhimpunan dari G. Oke. Yang terakhir. H tidak meliputi D. Nah, kalau meliputi ini berarti itu artinya H mengandung D, ya. H mengandung D. Nah, di sini kita lihat ini hampir sama dengan yang 1 dengan 5 ya. Kalau 1 itu X tidak termasuk A. H tidak meliputi D. Cuma perbedaannya ini di sini X adalah huruf kecil, di sini H adalah huruf besar. Kalau keduanya merupakan huruf besar, otomatis tidak akan menggunakan elemen dan bukan elemen, ya. Ini tidak digunakan. Otomatis yang kita gunakan adalah subset, superset, atau penyangkalannya. Nah, di sini tidak berarti otomatis penyangkalan. Nah, sekarang penyangkalan yang mana yang harus kita gunakan? Superset, penyangkalan dari superset, atau penyangkalan dari subset. H tidak meliputi D. Meliputi berarti ini merupakan superset ya. Berarti kalau H meliputi D berarti H superset D. Tapi karena H tidak meliputi D, berarti kita pakai bukan superset. Berarti ini.
Nah, kayak gitu. Di sini kalian harus mengingat 3 aturan yang tadi. Jadi kalau huruf besar itu adalah himpunan, huruf kecil bukan himpunan tapi anggota. Paham ya? Kita lanjut di nomor berikut, nomor yang ketiga. Oke, nomor yang ketiga. Misalkan M adalah sebuah himpunan yang beranggota R, S, T. Nyatakan apakah masing-masing keempat pernyataan berikut adalah benar atau tidak benar. Untuk pernyataan yang tidak benar, berikan alasannya. Oke, kita lihat yang bagian A. R elemen M. Nah, ini kita mau melihat cara penulisannya. Ini berhubungan dengan 3 aturan yang tadi. Nah, karena kita menggunakan elemen, otomatis ini menghubungkan anggota dan himpunan. Kalau anggota itu hurufnya harus huruf kecil, dan himpunan harus huruf besar. Berarti ini sudah tepat. Ini benar ya. Nah, kita lanjut yang kedua. Ini bacanya adalah R subset M. Nah, kalau subset itu menghubungkan 2 himpunan. Ya, 2 himpunan. Otomatis himpunan itu kan ditulis dengan huruf besar. Berarti ini harus himpunan, ini juga harus himpunan. Sementara ini ditulis dengan huruf kecil. Nah, huruf kecil itu bukan himpunan, tapi anggota dari himpunan. Jadi ini salah. Kenapa salah? Ya karena itu, subset digunakan untuk menghubungkan 2 himpunan. Sementara R kecil ini bukan sebuah himpunan. Nah, kalian lihat yang C. Yang C ini ada kurung kurawal ya. Oke, ini elemen. Elemen itu berarti menghubungkan anggota dan himpunan. Anggota ditulis dengan huruf kecil dan himpunan ditulis dengan huruf besar. Nah, ini huruf kecil. Ini sudah tepat huruf kecil. Namun, huruf kecil ini ditulis di dalam kurung kurawal. Ingat, aturan yang ketiga bilang himpunan ditulis di dalam kurung kurawal. Berarti ini bukanlah anggota, tapi ini adalah himpunan. Meskipun R-nya huruf kecil, tapi ditulis dalam kurung kurawal. Berarti ini himpunan, ini juga himpunan. Berarti pernyataan yang C ini salah. Karena elemen itu harusnya menghubungkan anggota dan himpunan. Tapi ini malah himpunan dan himpunan. Jadi salah. Nah, yang nomor D itu yang tepat. Ini himpunan, berarti harus dihubungkan dengan subset atau superset. Dan ini adalah subset. Jadi ini benar. Ini benar ya. Himpunan yang beranggotakan R merupakan subset dari M. Lihat, M di sini ada R. Jadi ini benar. Begitu cara membedakan, cara melihat, cara menggunakan notasi-notasi dalam himpunan. Kita melihat, kita bisa membedakan mana yang himpunan, mana yang anggota. Yang himpunan itu dilihat dengan huruf besar atau dilihat dengan tanda kurung kurawal. Kalau anggota hanya menggunakan huruf kecil tanpa kurung kurawal. Oke, bagaimana? Paham ya? Oke, itu penjelasannya sudah sangat jelas sekali. Jadi kalian harus memperhatikan tanda-tanda atau notasi-notasi yang kalian pakai ya. Mana notasi yang menghubungkan menghubungkan 2 himpunan, mana notasi yang menghubungkan anggota dan himpunannya. Oke, demikian penjelasannya. Selamat belajar.